wabarakatuh. Saya Afifah Yuntafa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Seni Budaya Universitas Negeri Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran secara daring di SMP Negeri 95 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu yang baik dari kelas 8A ya. Nah, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kita belajar di rumah ya. Ibu harap kalian tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan juga karena ini pelajaran seni budaya ya, jadi ibu harap kalian juga tetap aktif ya dan semangat dalam berkarya seni ya, dalam membuat karya-karya yang ditugaskan. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk membuka kegiatan. Arif Nuriski ya bisa memimpin berdoa bersama. Sebelum memulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa. Ya, terima kasih Arif yang sudah memimpin doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Ya, sebelumnya ibu absen dulu ya. Aisyah Nisrina. Hadir, Bu. Oke, Amanda. Oke, Arif Nuriski. Hadir, Bu. Durotun. Oni. Oin. Oin ada? Oh ya, oke. Hasti. Jonathan. Hadir, Bu. Ya, Laila. Hadir, Bu. Raffi Satria. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Haikal. Hadir, Bu. Ya, oke, sudah hadir semua. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, ya Ibu ingin mengulas kembali materi yang sebelumnya kita pelajari. Ya, sebelum materi ilustrasi, ya menggambar ilustrasi, kita mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Menggambar objek. Ya, menggambar objek atau menggambar model, ya. Nah, dari menggambar model itu, ya, kalian kan ditugaskan untuk menggambar 3 buah objek ya. 3 buah objek gambar yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kirimkan kembali tugasnya. Ya, Ibu sudah lihat hasilnya juga bagus-bagus ya. Nah, untuk menggambar ilustrasi ini ya berbeda dengan menggambar model ya, karena kalau menggambar model itu ya kalian diberikan sebuah objek ya dan kalian menggambarkan. Nah, kalau menggambar ilustrasi ini ya kalian akan menggambar berdasarkan cerita atau naskah ya. Nah, untuk lebih jauhnya Ibu akan mempresentasikan. Nah, hari ini kita masuk ke materi menggambar ilustrasi ya. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita peroleh ya dari kegiatan menggambar ilustrasi ini, yaitu yang pertama, pengetahuan memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Ya, keterampilannya menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengidentifikasi tujuan dan fungsi gambar ilustrasi, menganalisis objek dan jenis-jenis gambar ilustrasi, kemudian mendesain konsep gambar ilustrasi berdasarkan tema yang ditentukan. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran menggambar ilustrasi yang akan kita lakukan, yang pertama, nah, kalian dapat mengidentifikasi tujuan dan fungsi dari gambar ilustrasi. Ya, yang kedua, kalian dapat menganalisis objek dan jenis-jenis gambar ilustrasi.
Yang ketiga, kalian dapat mendesain konsep gambar ilustrasi berdasarkan tema yang ditentukan. Ya. Ibu akan memberikan pretest. Ya. Linknya akan Ibu share di chat. Ya, kalian bisa klik ya, dan kalian langsung kerjakan soal pretestnya. Bisa dimulai. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, sampai jam 9.51. Ya, silakan dikerjakan. Apa sudah semua? Udah, Bu. Ya, oke, kita lihat hasil pretest dari kalian ya. Ya, ini untuk jawaban yang sudah kalian kerjakan. Aku akan memberikan penjelasan materi mengenai menggambar ilustrasi ya. Kalian simak, videonya tetap diaktifkan agar Ibu bisa memantau kegiatan kalian. Oke, ya. Nah, pengertian menggambar ilustrasi ya. Ilustrasi ya adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau sebuah narasi. Nah, biasanya saat kita membaca buku, ya melihat buku, koran, majalah, novel, dan sejenisnya. Nah, saat kita membacanya, selain ada tulisannya, ya kan? Nah, kita sering melihat gambar-gambar ya di sebelahnya. Ada di atas, di bawah, atau di samping, ya. Nah, ukurannya juga ada yang besar, ada juga yang kecil, ya, tapi dia tidak menutupi dari tulisan tersebut. Nah, gambar-gambar tersebut ya yang disebut dengan gambar ilustrasi, ya. Nah, tujuan dan fungsi gambar ilustrasi. Nah, tujuannya adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Ya. Nah, fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Ya, selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, gambar ilustrasi yang baik ya adalah yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi. Ya, gambar ilustrasi dapat membantu mengembangkan imajinasi kita dalam memahami sebuah narasi cerita. Ya, nah jadi saat kalian membaca buku, ya kalau kalian tidak dalam buku itu tidak ada gambaran, ya hanya berupa tulisan. Nah, biasanya kalian akan mengarang karakter dari si tokoh yang diceritakan itu. Ya, tapi dengan bantuan gambar ilustrasi, ya, nah kalian bisa dengan mudah, ya dengan jelas memberikan gambaran karakter tokoh ya yang diceritakan dari si cerita, ya atau dalam narasi tersebut, ya. Nah, objek gambar ilustrasi. Nah, gambar objek ilustrasi itu ya bisa berbentuk manusia, ya, tumbuhan, hewan maupun benda mati yang diberikan kesan seperti hidup, ya. Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi itu ya ada apa aja? Yang pertama ada kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan fignet. Nah, kalau dari kelima jenis ini, ya, nah, dari kalian semua ini karya yang seperti apa yang asing untuk kalian, ya, yang jarang kalian dengar namanya? Ada yang bisa menyebutkan? Dari kelima jenis gambar ilustrasi ini, ya. Nah, namanya yang mana nih yang asing menurut kalian? Yang belum pernah kalian lihat sebelumnya? Doodle, Bu. Doodle, ya. Laila, ya, Dailin asing dengan kata doodle ya, atau fignet ya. Ya. Ada yang lain? Iya, Bu. Nah, berarti semuanya tahu apa itu kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan fignet ya atau doodle. Nah, mari kita lihat penjelasannya bersama-sama. Ya, kartun. Nah, kartun adalah penggambaran bentuk ilustrasi yang dapat berupa bentuk manusia maupun hewan, tumbuhan, dan benda yang dibuat seolah-olah hidup seperti layaknya manusia. Nah, jenis kartun bersifat humor dan menghibur. Nah, cerita kartun ini ya dibuat cerita kartun yang dibuat seolah-olah bergerak ya disebut dengan animasi. Ya, banyak ya animasi-animasi yang sering kita tonton di televisi ya. Nah, baik animasi yang berasal dari Barat, Jepang maupun Indonesia yang sekarang sudah berkembang ya membuat kartun animasinya sendiri ya. Nah, ini contoh ya penggambaran dari kartun ya. SpongeBob, Doraemon, dan satu lagi apa judulnya, ada yang tahu? Adit Sopo Jarwo. Ya, Adit Sopo Jarwo ya. Nah, Adit Sopo Jarwo ini ya salah satu karakter kartun animasi yang dikembangkan oleh anak bangsa ya, bangsa Indonesia ya kita. Nah,
semoga dengan kalian mengenal ya banyak kartun maupun animasi ya kalian termotivasi nih ya, termotivasi untuk bisa menciptakan mungkin karya gambar, ilustrasi ya ataupun kartun animasi ya tangan kalian yang nanti mungkin akan dikenal ya oleh masyarakat dan menjadi viral ataupun booming ya seperti Adit Soko Jarwo ini ya, yang mungkin sebelumnya karya-karya animasi Indonesia itu tidak banyak dikenal atau tidak banyak dihidupkan menjadi animasi seperti ini ya, namun karena perkembangan zaman digital ya dan juga perkembangan era yang sudah semakin modern ya sehingga bangsa Indonesia bisa menciptakan karya seni ya animasi ya berupa kartun ya seperti contohnya Adit Soko Jarwo ini ya. Ada lagi nggak animasi kartun buatan Indonesia? Ada yang tahu mungkin selain Adit Soko Jarwo? Hah? Jarwo? Ada yang tahu? Musa. Oh iya Musa. Ya Musa. Terus ada lagi nggak? Kalau Upin Ipin itu Indonesia bukan? Malaysia. Ya Malaysia ya. Ya ada lagi? Ya kalian cari tahu nanti ya. Oke. Oh ada Kiko. Siapa yang suka pernah nonton tuh? Kiko. Ya itu juga karakter kartun buatan Indonesia ya. Nah kemudian lanjut ke karikatur. Nah gambar karikatur yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan ya terutama pada bagian kepalanya ya yang besar ya, bentuknya terkesan lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran ya. Objek gambar karikatur ya biasanya berupa bentuk manusia ya. Biasanya juga diambil dari tokoh-tokoh terkenal yang seringkali dijadikan sebagai objek gambar karikatur. Nah di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini, nah ini contoh yang berupa sindiran ya. Nah biasanya sindirannya itu terhadap kepemerintahan ya kinerja pemerintah ya yang sering kali dikritik. Nah biasanya dibuatlah gambar-gambar ilustrasi karikatur seperti ini ya yang banyak dimuat di majalah maupun koran ya. Siapa yang pernah lihat mungkin di koran atau majalah ada gambar-gambar karikatur seperti ini? Ada yang pernah lihat atau baru melihat? Sudah pernah lihat ya? Sudah pernah Bu. Ya oke. Nah kemudian yang di sebelah kanan ini yaitu nah biasanya berupa gambar saja ya, berupa gambar ilustrasi dari tokoh-tokoh ternama di dunia maupun di negara kita ya. Nah ini siapa, ada yang kenal? Bibi Bu. Ya B.J. Habibie. B.J. Habibie ini siapa sih? Presiden Indonesia ketiga. Iya, mantan presiden kita ya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Oke, bagus. Ya lanjut, komik ya. Nah komik adalah gambar ilustrasi ya dalam bentuk yang terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat yang disebut dengan komik strip ya. Nah yang kalian tahu tentang komik itu yang seperti apa sih? Bedanya komik dengan gambar yang lain yang tadi sudah ditampilkan. Kalau komik itu seperti apa? Arif? Mungkin tahu bedanya? Atau Jonathan? Sering membaca komik? Pernah membaca komik? Iya Bu. Ya, biasanya kalau komik itu seperti yang gambar yang kalian lihat ini ya, yang membedakan dengan gambar yang sebelumnya itu apa? Bingung? Nah, oke. Nah, untuk komik yang menjadi ciri khas dari komik yaitu adalah kotak-kotak panel ini ya. Nah, kotak-kotak ini ya. Nah, ini disebut dengan panel, yaitu alur ya, kotak alur yang menceritakan ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya hanya berupa gambar ya, mungkin ada gambar bergerak ya. Nah, kalau komik ini ya, dia terbagi menjadi beberapa kotak atau panel ya yang menceritakan mungkin suatu adegan ya, yang juga ada ciri khasnya berupa balon kata ya. Nah, kalau kalian mungkin menonton film kartun SpongeBob ya, Adit Soko Jarwo ataupun Doraemon, ya saat kalian tonton itu tidak ada balon kata seperti ini ya. Nah, tapi jika kalian membaca komik Doraemon ya, nah maka balon kata ini akan muncul ya sebagai bentuk ya kata-kata yang keluar dari kata-kata yang diucapkan dari si tokohnya ya, dibedakan dengan balon kata ini. Jadi antara A dan B ini saat berdialog ya dibedakan dialognya itu dari balon kata ini ya. Nah kalau di kartun atau animasi saat berbicara dia tidak ada kata ya karena diucapkan secara langsung. Tapi dalam gambar komik ya dialog ini dibentuk dalam balon kata seperti ini ya. Nah, kalau dari yang sebelah kiri ini ya kartun komik Benny Emiche. Nah, ini diambil dari buku ya, dari komik dalam bentuk buku. Kalau ini, ada yang tahu ini komik apa? Komik karya siapa? Nah, di sini nggak ada tulisannya, nggak kebaca ya. Nah, di sini ada komiktahiralat.com. Nah, ini adalah komik ya, komik web. Nah,
karena zaman sudah berkembang ya, era digital ya sudah semakin mewabah ya, maka untuk mempermudah orang membaca komik ya, tidak perlu lagi pergi ke toko buku ya, cukup bisa membeli aplikasi atau membaca aplikasi atau mendownload ya komik webtoon ya, contohnya ada juga komik web ya. Nah, ini salah satunya adalah komik tahilalat.com ya. Ini adalah komik strip yang berupa komik digital ya. Nah, kedua komik ini adalah komik yang dibuat oleh komikus Indonesia ya. Ya, kita lanjut ke karya sastra. Nah, karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak yang akan nampak lebih menarik ya, minat orang atau pembacanya ya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, fungsi gambar di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada ceritanya ya, pada materinya. Nah, yang di sebelah kiri ini ya, ini adalah contoh gambar ilustrasi dari cerpen ya, dimana di sebelah kanannya adalah ceritanya. Nah, di sebelah kirinya ini adalah ilustrasi gambarnya ya. Kalau orang mungkin saat melihat cerpen ini ya, jika dia hanya membaca judulnya dan saat mereka melihat gambar ilustrasinya ya, nah mungkin mereka akan penasaran nih, loh kenapa sejam sebelum matahari tidak jadi tenggelam ya, ada ilustrasi gambar seorang wanita yang sedang menangis ya, maka itu akan membuat si calon pembaca ini akan penasaran ya, sehingga akan menarik untuk membaca si cerpen ini ya. Nah, itu fungsi dari ilustrasi ya, dapat menarik seorang untuk membaca. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah puisi ya, puisi tentang ibu yang digambarkan dengan ilustrasi seorang ibu yang sedang memegang buah hatinya ya, yang berada di bibir pantai ya. Kita lanjut ke fignet atau doodle ya. Nah, ini Laila tadi ya, mungkin belum familiar dengan kata fignet atau doodle ya. Nah, gambar ilustrasi berbentuk fignet atau doodle adalah dekorasi yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi ya. Nah, ini contohnya ya, di tengah sini ada ilustrasi dari cover buku ya. Nah, selain ada gambar dan tulisan, di pinggirnya ini ada sulur-sulur ya, atau gambar daun-daun, akar yang seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan fignet atau doodle ya, berupa permainan garis ya yang dibuat untuk mendekorasi dari bidang kosong yang ada di permukaan gambar ya, yang ada di pinggir-pinggir gambar ya. Nah, ini juga contohnya di sebelah kanan ya. Nah, ini selain ada gambar, ada tulisan. Nah, di pinggir-pinggirnya ini ya ada hiasan ya, ada hiasan berupa garis-garis dan juga bentuk-bentuk gambar bunga ya, ini yang disebut dengan fignet ya, atau doodle ya, permainan garis untuk mendekorasi suatu bidang kosong ya. Ya, Laila ya. Ya, ini fignet atau doodle ya, oke. Nah, dari kelima jenis ilustrasi tersebut ya, ada yang ingin kalian tanyakan? Materi Ibu bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut ke kuis ya. Nah, kuisnya ini Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti 2 orang ini akan menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan ya. Jadi untuk kelompoknya ya Ibu sebutkan. Kelompok 1 Aisyah dan Amanda. Kelompok 2 Arif dan Durotun. Kelompok 3 Oin dan Hasti. Kelompok 4 Jonathan dan Laila. Kelompok 5 Raffi dan Muhammad Haikal ya. Nah, nanti tiap-tiap kelompok ini akan Ibu beri pertanyaan dan kalian akan berebut untuk menjawab ya. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, untuk pertanyaan kelompok 1 Aisyah dan Amanda. Ya, siap-siap? Nanti. Ya, silakan kalian baca narasi cerita berikut dan cocokkan gambar ilustrasi dengan narasi cerita. Ya, sudah? Ya, untuk Aisyah dan Amanda. Sudah bisa menjawab? Ya. Aisyah menjawab apa? Kucing, Bu. Kalau Amanda? Ya. Amanda menjawab gambar nomor 1, 2, atau 3, atau 4? Bisa dengan tangan kalau suaranya nggak bisa keluar, Amanda? Oke, cek nomor 3. Ya, jawabannya adalah nomor 3. Ya, beri tepuk tangan untuk Aisyah dan Amanda. Ya, jadi permainannya seperti ini ya. Ya, untuk kelompok 2 Arif dan Durotun. Mencocokkan gambar ilustrasi dengan narasi berita, surat kabar, atau koran. Ya, ini narasinya, silakan dibaca. Gue beri waktu 2 menit untuk membaca, biar cepat.
ini pilihan gambarnya. Pilih salah satu gambar yang kalian anggap cocok sebagai ilustrasi pada narasi tersebut. Ya, Arif memilih nomor 2. Durotun memilih nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya, nomor 2 juga. Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama. Ya, oke, untuk kelompok 2 jawabannya tepat dua-duanya. Tepuk tangan, terima kasih. Ya, untuk kelompok 3. Kelompok 3, Owen dan Hasti mencocokkan gambar ilustrasi dengan karya sastra. Ya, ini narasinya. Ibu beri waktu 1 menit membaca. Ya, ini pilihan gambarnya. Pilih salah satu gambar yang kalian anggap cocok sebagai ilustrasi karya sastra tersebut. Gambar mana yang cocok untuk gambar ilustrasi tersebut? Untuk gambar karya sastra tersebut. Ya, Owen dan Hasti. Owen dan Hasti bisa menjawab. Yang mana jawabannya? Gambar 1, 2, 3, 4, atau 5? 1, 2, 3, atau 4? Aku 4. Ya, Hasti menjawab 4. Owen? Ya? Nomor? 4 juga. Ya, oke, kita lihat jawabannya bersama-sama. Apa jawabannya tepat atau kurang tepat? Ya, untuk narasi tersebut, ya, karya sastra tersebut, ya, yang lebih cocok, ya, gambar ilustrasinya yaitu pada gambar 1, ya. Kenapa? Ya, karena di situ membicarakan tentang musim semi. Ya, musim semi itu biasanya bunga bermunculan, ya, bermekaran. Nah, di situ di bawah awan biru dengan angin musim semi yang hangat, aku akan menunggu sampai waktu itu datang kembali menyebutku sendiri dalam sepi. Ya, entah kenapa, ya, gambar yang cocok, ya, yang digunakan untuk karya sastra tersebut, ya, gambarnya adalah ya, untuk gambar nomor 1. Ya, nggak apa-apa. Untuk kelompok 3, ya, mungkin gambarnya terlalu kecil, ya. Ya, gambar terlalu kecil. Oke, ya. Untuk kelompok 3 kita beri tepuk tangan. Ya, tetap semangat walaupun jawabannya kurang tepat, ya. Nah, lanjut kelompok 4. Jonathan dan Laila. Ya, pertanyaannya, mencocokkan gambar ilustrasi dengan judul film. Ya, ini sinopsis filmnya. Ya, ini ada sinopsis film. Ya, entah kalian sudah pernah nonton atau belum. Ya, ini ada sinopsis film. Silakan kalian baca. Waktunya 2 menit. Nah, ini gambar ilustrasi filmnya. Pilih salah satu gambar yang kalian anggap cocok sebagai ilustrasi dari sinopsis film tersebut. Gambar 1, perahu kertas. Gambar 2, manusia setengah salmon. Nomor 3, selamat menunaikan ibadah puisi. Nomor 4, Harry Potter. Ya, gambar mana yang cocok dengan narasi sinopsis film tersebut? Yang sudah tahu jawabannya bisa langsung menjawab. Jonathan dan Laila. Menurut saya nomor 2, Bu. Ya, menurut Laila nomor 2. Menurut Jonathan? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Laila memilih nomor 2 dan Jonathan memilih nomor 4. Ya, jawaban yang tepat adalah Laila, ya. Manusia setengah salmon. Ya, tepuk tangan untuk Laila. Dan juga Jonathan, ya. Nah, Jonathan sudah pernah nonton film Manusia Setengah Salmon? Gak tahu dan gak pernah. Oh, belum pernah. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, biasanya film-film Indonesia ini perahu kertas, Manusia Setengah Salmon itu sudah sering tayang ya di TV saat acara-acara besar mungkin ya sering ditayangkan, ya. Atau bisa juga kamu nonton di YouTube atau di media-media TV film ya, film lainnya. Ya. Kalau Harry Potter nggak mungkin banget ya Jonathan, ya. Sudah pernah nonton Harry Potter? Sudah. Ya, yang pasti Harry Potter nggak gagal move on ya Jonathan.
Ya, oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Ya. Lanjut ke kelompok 5 ya, Raffi dan juga Haikal. Ya, tugasnya mencocokkan gambar ilustrasi dengan dekorasi kartu ucapan ya. Nah, ini narasinya silakan kamu baca. Waktunya 2 menit. Ya, ini pilihan gambarnya. Nah, pilih salah satu gambar yang kalian anggap cocok sebagai ilustrasi dari kartu ucapan tersebut. Ya, Raffi dan Haikal, jika sudah tahu jawabannya bisa langsung jawab. Saya nomor 3, Bu. Ya, Raffi memilih nomor 3 ya, gambar nomor 3. Haikal, Nomor 3 juga. nomor 3 juga. Oke, kita kunci jawabannya ya. Ya, kita lihat jawaban yang tepat yaitu adalah gambar nomor ya, yang tepat itu adalah gambar nomor 4 ya, Raffi dan Haikal ya. Nah, kenapa gambar nomor 4? Ya, karena biasanya untuk ucapan selamat ya, penyelamat itu disertai dengan gambar pita seperti ini ya. Nah, pita seperti ini ya biasanya. Nah, jadi untuk vignet ya, atau gambar dekorasi yang tepat untuk kartu ucapan ya, pada narasi tersebut yaitu adalah gambar vignet nomor 4 ya, karena akan disematkan tulisan seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa untuk kelompok 5, beri tepuk tangan. Nah, berikutnya ini kalian bisa tebak bersama-sama ya. Jawab bersama-sama. Yang tahu jawabannya langsung menjawab ya. Sebutkan nama langsung menjawab ya. Ibu. Ya, nanti Ibu kasih poin plus untuk yang bisa jawab dengan cepat. Oke, siap semuanya? Mencocokkan gambar ilustrasi dengan poster. Ya, silakan dibaca. Saat sudah 1 menit, Ibu berikan pilihan gambarnya. Yang tahu langsung jawab. Ya, pilihan gambarnya sebagai berikut. Pilih salah satu gambar yang kalian anggap cocok sebagai ilustrasi dari gambar dari poster tersebut. Ya, silakan yang bisa menjawab, sebutkan namanya. 3. Hasti jawab 3. 3. Ada lagi yang mau menjawab satu lagi? Saya nomor 1, Bu. Nomor Ya, 3, Bu. Raffi nomor 3. Oke, Hasti nomor 3, Raffi nomor 1. Saya nomor 1. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Jawaban siapa yang benar, Hasti atau Raffi? Benar dapat poin plus. Oke, jawabannya Hasti benar. Beri tepuk tangan untuk Hasti. Ya, kenapa gambarnya nomor 3? Ya, karena ini bukan berbicara tentang si virus COVID-nya. Ya, selain berbicara tentang COVID, dia juga membicarakan di sini ya, meningkatnya juga penggunaan bungkus kemasan paket yang berpotensi dapat menambahkan kuota sampah nasional. Ya, jadi di sini berbicara tentang sampah ya. Nah, untuk tetap menjaga bumi dari pencemaran sampah, ayo kita selalu menerapkan teknik 3R. Ya, yang diambil di sini bukan juga go green-nya ya, tapi lebih ke limbahnya dan juga penerapan teknik 3R ini. Nah, recycle ini salah satu dari teknik dari 3R ya. Reuse, reduce, dan recycle ya. Oke, terima kasih Hasti sudah menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya ini juga jawab bersama-sama. Yang tahu jawabannya bisa langsung sebutkan namanya ya. Memilih gambar ilustrasi komik yang sesuai dengan tema pandemi COVID-19 ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ya. Silakan kalian baca dialognya. Lalu kalian pilih yang mana yang sesuai dengan tema pandemi COVID-19. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ya. Pilih gambar mana yang sesuai. 3. Nomor 3, Bu. Ya, Hasti, Owen, Laila ya, menjawab nomor 3. Oke. Laila, Hasti, Owen. Oke, cukup 3 ya. Kita lihat jawabannya yang benar. Oke, gambar nomor 3 ya. Gambar nomor 3 yang merupakan ilustrasi komik dengan tema pandemi COVID. Kenapa gambar nomor 3? Ada yang bisa jelaskan? Hasti, Owen, atau Laila? Dari keempat gambar ini, kenapa memilih gambar nomor 3? Owen mungkin bisa menjelaskan karena apa sih kamu memilih gambar nomor 3? Ya? Karena yang berkegiatan di luar. Karena? Yang berkegiatan di luar. Oh ya. Hasti,
Kenapa kamu pilih nomor 3? Gambar. Ya, kamu lihat dari sini ya, Asma pakai masker. Ya, oke. Laila, kenapa pilih gambar nomor 3? Karena ada yang memakai masker. Ya, memakai masker. Ya, itu sudah cukup mewakili ya menurut kalian. Memakai masker ini sudah cukup mewakili dari tema pandemi COVID-19. Ya, berarti gambar ilustrasi dari komik ini sudah sangat jelas ya. Jadi kalian bisa tangkap, kalian bisa lihat ya. Oke, bagus untuk ketiga penjawab ini ya. Benar, jawabannya gambar nomor 3. Ya, dilihat dari gambarnya saat memakai masker. Ya, masker itu sekarang identik dengan pandemi COVID ya. Jadi, untuk menghindari penularan COVID ini dan agar pandemi ini juga lekas berlalu, ya kalian harus tetap selalu patuhi protokol kesehatan, ya terutama memakai masker tadi itu, ya. Kalau kalian rasa satu lapis belum cukup merasa aman, kalian pakai 2 lapis, ya. Tapi asal jangan sampai membuat diri kalian juga tersiksa, merasa sesak atau lainnya, ya. Patuhi protokol kesehatan, ya, dan juga selalu menjaga kebersihan. Oke? Nah, berikutnya, ya, memilih gambar ilustrasi poster yang sesuai dengan pandemi COVID-19. Kalau tadi komik, sekarang poster. Ya, siapa yang bisa menjawab, Pak? Nomor 3, Bu. Jonathan memilih gambar nomor 3. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Jonathan memilih gambar nomor 3. Nomor 2, Bu. Raffi memilih gambar nomor 2. Salah urutan saya, Bu. Oh, Jonathan? Jonathan Nomor 2. dua, Bu. Oke. Kayak tadi. Ya, Raffi juga nomor 2. Oke, kita lihat poster mana yang sesuai dengan tema pandemi COVID-19. Ya, oke, benar untuk Jonathan dan Raffi. Tepuk tangan. Ya, jawabannya ayo cuci tanganmu pakai sabun, ya. Nah, sekarang kita mengerjakan post test. Tadi kalian sudah pretest, kalian kerjakan kembali. Linknya Ibu taruh lagi di chat. Kalian bisa buka, langsung dijawab, ya. Pilih yang post test. Tadi awal kalian pilih pretest, ya. Sekarang kalian pilih post test. Bisa langsung dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Ya, kita lihat hasilnya bersama-sama ya. Apa ada peningkatan atau masih sama? Terlihat ya hasilnya ya. Ya, untuk Aisyah masih sama. Amanda ada kenaikan. Arif ada kenaikan. Duro sama. Owin sama. Hasti ada kenaikan. Dan Jonathan ada kenaikan. Laila ada kenaikan. Haikal sama. Raffi sama, ya. Nah, ya, Ibu akan menyimpulkan. Ibu menyimpulkan kegiatan hari ini, ya. Nah, dari awal kita tadi mempelajari tentang penjelasan mengenai menggambar ilustrasi, ya. Yang mana gambar ilustrasi itu, ya, tujuannya adalah untuk mempertegas, ya, suatu cerita dengan menggunakan gambar. Ya, fungsinya adalah agar pembaca bisa berimajinasi saat membaca cerita, ya, dengan gambar yang ditampilkan. Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada kartun, lalu ada karikatur, ada ilustrasi komik, ada karya sastra, dan juga fignet atau doodle, ya. Nah, untuk tugasnya, ya, tugasnya adalah buatlah gambar ilustrasi dengan tema kemerdekaan, ya. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan, ya, kemarin. Nah, Ibu harap dengan tema kemerdekaan Indonesia Tumbuh Indonesia Tangguh, ya, kalian juga bisa menjadi peserta didik yang tumbuh, ya, dengan baik dan juga tangguh dalam menghadapi krisis pandemi seperti saat ini. Ya, tetap semangat, ya. Nah, hasil gambar tugasnya akan dikumpulkan pada link pertemuan ke 7 ya berikutnya, ya, di Google Form. Ya, gunakan alat menggambar yang kalian miliki, ya, alat mewarnai yang kalian miliki, ya. Jika memang tidak ada, kalian bisa membeli, tapi tetap untuk keluar rumah patuhi protokol kesehatan. Oke? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Sudah paham mengenai tugas? Udah, Bu. Oke, terima kasih.
Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ya, Ibu harap kalian tetap semangat ya mengerjakan tugasnya, ya tetap aktif dan produktif ya walaupun dengan keterbatasan ruang dan waktu ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ke depannya. Ya, Arif, boleh kembali menutup dengan berdoa bersama. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Arif sudah menutup kegiatan ini dengan memimpin doa bersama. Ya, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat kalian. Ya, tetap semangat ya. Ya, Bu. Terima kasih.